Halo teman-teman semua, di sini kita mulai fase kedua untuk ceritain si anak pungut ya. Dan sebelumnya saya minta maaf kalau ceritanya itu banyak diem ataupun misalkan mikirin sesuatu karena cukup sulit juga untuk mengingat cerita yang harus diceritain tanpa tulisan ataupun tanpa ya skenario di tangan, karena ya memang justru aku nggak bisa bikinnya gitu. Gimana cara bikin si cerita ini, jadi aku cuman bisa nyeritain yang memang aku ingat gitu aja ya. Jadi maaf sebelumnya, dan maaf juga nih agak kurang enak badan. Oke, jadi kemarin sempat cerita sampai umur 7 tahun ya. Jadi di umur 7 tahun itu dia udah mulai ngerasain kan ya perbedaan sikap dari keluarganya gitu, dan dia dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap dia gitu. Apa ya, sebenarnya dia nggak peduli juga sih dengan hal itu. Ya udah, dia mulai istilahnya mulai jalan aja, mulai menjalani kehidupan dia gitu nih seperti biasa, karena kedua orang tuanya ini yang ya yang ya sih beda si C ini, yang orang tua ini sebenarnya gak mempermasalahin anak ini. Jadi dia ngerasa nyaman-nyaman aja, ngerasa benar-benar punya orang tua lah gitu kan. Benar-benar ngerasa punya orang tua yang dianggapnya orang tua kandung gitu. Dia pun sangat sayang terhadap mereka berdua. Tapi setelah lama kelamaan dia masuk SD ya kan, masuk SD setiap tahun pulang kampung dengan perilaku yang sama gitu, yang selalu terkadang tersisihkan atau tidak diterima oleh keluarga bapaknya yang C ini gitu kan. Selalu tersisihkan itu, yang ngerasa pernah sempat satu kejadian. Jadi ada di umur dia masih SD itu satu kejadian di mana satu keluarga itu dari bapaknya itu mau jalan-jalan dengan mobil. Nah, yang jadi masalah ketika itu yang dia rasain agak sakit itu, ketika yang lain itu bisa masuk dan jalan-jalan di mobil itu, dia malah nggak bisa ikut dikarenakan alasannya mobilnya penuh. Sedangkan bapaknya ikut gitu, maksudnya ya si C ini ikut, bapaknya si A ini ikut gitu untuk jalan-jalan itu. Tapi si A ini nggak ikut, gak diajak gitu, karena dengan alasan mobil penuh gitu. Padahal anak kecil masa sih nggak bisa gitu sampai di gendong atau apa, kayak yang penting masuk gitu. Nah di situ dia sakit hati, ngerasa nggak enak karena kok bapak saya ikut tapi saya kok nggak bisa ikut gitu. Nah di situ ya udah, dia nggak ngomong apa-apa, dia bete aja. Nah yang jadi pertanyaan, kemana ibunya si B ini, kemana ibunya? Karena ibunya itu sibuk berbisnis atau berjualan, jadi si A ini sama si B ini memang sudah terbiasa pulang kampung duluan. Sedangkan si C itu nanti pulangnya itu nyusul setelah bisnisnya selesai atau jualannya selesai gitu. Jadi udah terbiasa duluan gitu. Makanya si A ini ngerasa hidupnya itu kalau udah pulang kampung gak seru, maksudnya itu sendirian gitu, gak rame.
Jadi di sana tuh sebenarnya nggak mau pulang kampung, tapi ya karena udah terbiasa seperti itu ya udah gitu. Cuman lama kelamaan dia cerita sama ibunya apa kondisi di keluarga bapaknya seperti itu gitu ya. Dia cerita bahwa sempat kejadiannya kayak gini ya, pernah gitu kan diajak main gitu kan, terus selalu salah, terus kalau di sana intinya selalu dibully gitu kan, selalu dibeda-bedain. Nah, si B ini, ibunya si A itu selalu ngasih semangat, ngasih motivasi, dan ya, bilang bahwa dan apa, yang penting mama tetap menganggap kamu anak kamu gitu. Jadi dia tetap masih semangat. Yang jadi akhirnya dia itu dekat sama si B ibunya, sampai-sampai si anak ini itu ngerasa lebih nyaman di keluarga ibunya. Jadi kalau pulang kampung itu pengen di keluarga ibunya, tinggal di sana gitu, tidur di sana. Jadi memang lebih nyaman di keluarga ibunya. Nah, selama kehidupannya di SD gitu kan, di SD itu di rumah itu walaupun memang ada sedikit pertengkaran antar wajar lah antar suami istri, itu wajar masih ada pertengkaran gitu. Tapi masih aman-aman aja selama SD gitu kan, karena posisi udah berdua kerja. Walaupun si A ini sering ditinggalin pergi kerja sama ibu dan ayahnya tanpa ada pengasuh gitu, diam di rumah sendirian nggak masalah, dia masih seneng-seneng aja karena banyak teman di luar kotanya ini, yang dia di rumahnya ini yang bukan di kampungnya gitu kan. Jadi dia sekolah di situ gitu kan, banyak teman-temannya di situ gitu kan, jadi rasa nyaman-nyaman aja, ngerasa ya diri dia itu bukan anak pungut, anak biasa. Sampai suatu kejadian si C ini tidak bekerja dikarenakan PHK, pemecatan satu pihak gitu kan. PHK, nggak kerja lah selama bertahun-tahun, dan ibunya yang terus berjualan, terus berbisnis yang mencukupi semuanya. Mulai disitulah, setelah kejadian itu lama nggak kerja, mau memasuki SMP gitu ya, masih SD, memang banyak kejadian gitu kan. Dari situ mulai paham gitu bahwa ternyata ayahnya itu memang sikapnya itu tidak bisa memperlihatkan sayangnya terhadap anak. Tapi sebenarnya sih kalau menurutku itu masih sayang sama anaknya, cuman dari sikapnya tidak memperlihatkan, itu aja. Masih ngedukung anak ini gitu, walaupun mungkin secara tidak langsung gitu, kayak ya kalau misalkan bapaknya nggak sayang, kemungkinan lebih sakit lagi anak ini kalau misalkan nggak sampai didukung sama bapaknya ini, lebih sakit lagi, apalagi kalau udah nyangkut keluarga gitu kan.
Nah, setelah itu ada satu kejadian di mana ibu dan ayahnya pergi. Dia ditinggalin di rumah dengan kondisi dikunci di rumah di dalam. Itu dia kenangan satu-satunya yang ngerasa bahwa bahwa ibu dan ayahnya nggak sayang karena mengunci dirinya di rumah. Padahal bukan nggak sayang waktu itu, karena memang kondisi anaknya tidur dan tidak mau ada orang yang masuk ke rumah dan terganggu, jadi dia mengunci rumah. Bukan mengurungnya, tapi tidak lama pulang dan menjelaskan bahwa kejadiannya nggak seperti itu, walaupun si anaknya tetap nangis. Ya, oke, singkat cerita, masuk SMP lah, karena kondisi keuangan terus menurun. Akhirnya dia pindah ke tempat yang bisa dia berjualan yang lebih menguntungkan, karena tetap kondisinya menurun, tapi kondisi ekonominya terus menurun. Akhirnya si B ini yang dominasi menghidupi semuanya itu mulai berhutang, meminjam modal untuk berjualan dan sambil istilahnya tinggal di tempat jualan itu, jadi pindah tempat. Semenjak SMP itu mungkin karena si C ini tidak terus bekerja dan selalu si B itu selalu mempermasalahkan itu, mungkin stres dan akhirnya berlaku tegas terhadap anaknya. Dan memang saat itu dia, si A ini tidak mengerti itu, bahwa sebenarnya sikap itu bukan arti tidak sayang terhadap anak, tapi saat itu dia sedang dalam kondisi yang tidak baik, tapi menginginkan anaknya untuk menjadi lebih baik, walaupun kata-katanya kasar dalam mendidik anaknya ini. Si A ini sampai suatu ketika dia ada masalah di sekolahnya, ataupun dia mempunyai PR, dia merasa minta bantuan untuk menyelesaikan PR-nya. Mintalah bantuan ke ibunya bilang dia gak bisa bantuin karena ya waktu itu ibunya itu pendidikannya tidak terlalu tinggi gitu. Sedangkan ayahnya memang lebih tinggi pendidikannya dari ibunya. Disuruhlah minta ke ayahnya untuk mengerjakan PR. Pas mengerjakan PR dia bilang, bapaknya bilang kayak gini kan, bapaknya agak kasar ya, maaf agak kasar. Kamu kalau kata kasar, aku nggak akan gini aja. Kamu itu bodoh. Kamu itu di sekolah nggak memperhatikan guru, di sekolah kamu tidur, kok sampai nggak bisa ngerjain PR gitu. Makanya kalau di sekolah jangan tidur, perhatikan guru. Si anak ini yang udah ngerasa kurang kasih sayang dari ayahnya itu sakit hati gitu.
karena udah dibodoh-bodohin, dibilang bodoh, maksudnya dibilang bodoh, malah seperti kupluk-kuplukin gitu kan, dikupluk-kuplukin, terus anak sendiri dikupluk-kuplukin, padahal hanya cuma minta ngerjain PR gitu. Kita tilah dengan seperti itu, dia pun merasa termotivasi, dia nggak bakalan ngerjain PR, dia malah minta kalau misalkan ada masalah tertentu, kayak mungkin kalau misalkan ada masalah di pelajaran bahasa Inggris, dia minta kamus bahasa Inggris. Di pelajaran matematika, dia minta kalkulator atau penghitung gitu kan. Jadi dia lebih ke minta alatnya di Batan untuk minta diajarin. Karena ya kalau dia minta diajarin kayak gitu, itu malah diledekin, dibodoh-bodohin. Karena suatu saat ada dia mendapatkan satu mata pelajaran yang nilainya jelek, dan apa, bukan malah didukung atau apa, dia malah makin dihina, malah makin dibodoh-bodohin, dibilang bodoh, dibilang apa gitu kan. Padahal yang aku tangkap itu sebenarnya, sebenarnya bapaknya itu gak bisa untuk bantuin ngerjain PR dengan ngasih motivasi gitu. Kalau menurut pikiran positifku, dengan ngasih motivasi seperti itu, dia ingin anaknya bisa untuk mengerjakan itu sendiri gitu. Jadi gak perlu bantuan dari orang tua, seperti itu kalau aku tangkap. Cuman ya karena anaknya ini udah anak pungut dan dia udah ngerasa kayak kurang disayang lagi sama ayahnya, ya dia sakit hati. Karena setiap pelajaran yang dia bantuin itu selalu bilangnya itu ya bukan dikasih tahu atau apa, malah dibodoh-bodohin. Maksudnya dibodoh-bodohin itu ya dibilang bodoh, dibilang ya anak kamu pasti tidur di sekolah atau yang lain-lain lah gitu. Jadi dijelek-jelekin intinya. Sampai suatu ketika si anak ini berpikir dia akan membuktikan di SMP itu dia bakalan ranking atau nilainya besar, dan ingin membuktikan apakah dengan nilai seperti itu bangga atau enggak orang tuanya itu. Nah, di tahun pertama ujian pertama, setelah dia memasuki SMP itu, tahun pertama dia ujian untuk kenaikan kelas. Dan akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia bisa belajar sendiri, bukan misalnya sesuatu yang di sekolah itu sendiri, sampai dia menghasilkan uang sendiri di SMP dengan cara berjualan apa aja. Sampai ada pun dia memberikan jasa terhadap orang lain supaya dia pun bisa lebih pintar dan mendapatkan hasil dengan cara ya dia membuka jasa untuk mengerjakan PR orang lain di SMP itu, supaya dia bisa mendapatkan uang dan dia pun lebih pintar, seperti itu. Nah, sampai ya itu akhir tahun itu kelulusan, dia memperlihatkan lah ke ayah dan ibunya bahwa dia masuk 10 besar. Ya mungkin gak terlalu dibanggakan ya masuk 10 besar, tapi untuk yang anak sebelumnya belum pernah meraih prestasi apapun, yaitu usaha yang sangat besar gitu untuk dia untuk mendapatkan hasil 10 besar. Tapi apa?
nggak disambut respon baik sama orang tuanya. Dan itu bikin ngerasa dirinya itu makin sendiri. Dirinya itu ngerasa makin, apa karena aku ini kemarin itu benar-benar anak pungut gitu kan, dia benar-benar bukan anak kandung, dia sehingga dia merasa kok gak ada respon baik walaupun dia masuk 10 besar dan nilainya bagus, nilainya bagus 10 besar, nilainya bagus, pas dikasih kalau ke ibunya mungkin masih responnya agak baik ya, bagus, pintar gitu aja ya kan, tanpa ada respon yang lebih. Tapi yang si bayi ini apa, dia cuma bilang oh ya udah kalau gitu, udah gitu doang gitu. Nggak ada respon. Setelah itu apa, bilang cuman kedepannya kamu berarti kan, kedepannya kamu berarti harus lebih memperhatikan guru gitu doang. Tapi di sini yang aku tangkap bahwa kenapa sebenarnya si C ini, bapaknya si A ini bilang seperti itu. Kalau menurut aku di sisi positif, itu kan di sisi positifnya supaya tidak meninggalkan rasa puas di anaknya. Jadi dia tidak akan puas dengan prestasi itu dan bisa meningkatkan lagi prestasinya gitu. Maksudnya itu memang lebih dengan ada hasil seperti itu, mungkin bapaknya lebih mikir oh mungkin anak ini mau pantas untuk mendapatkan motivasi seperti ini, karena setelah itu dia bukan down, bukan ngerasa yang memang sakit hati dan merasa dirinya mulai terkucilkan di satu keluarga itu karena dia kurang kasih sayang. Nggak selama di SD yang selalu dimanja, selalu diperhatikan apa yang dia mau. Mungkin karena di SMP ini udah ekonominya udah mulai menurun gitu kan, karena zaman itu masih ada zaman likuidasi dan monetes ya kan? Gitu. Jadi di situ tuh dia nggak usah lagi, udah nggak nyaman, udahlah, dia pun merasa percuma udah, tapi dia tetap semangat. Dia ingin, kalau dia mulai berpikir gimana kalau dia masuk 3 besar, karena zaman dulu itu ya seperti ini. Kataku zaman dulu itu masuk 3 besar itu prestasi yang lumayan di sekolah, karena dia bisa ditampilkan di panggung, ditampilkan di kelas gitu, sebagai anak yang berprestasi gitu kan, jadi kebanggaan guru dan dihargai teman-temannya. Jadi dia mulai mengejar 1-3 ini. Dari kelas 2 sampai kelas 3 ini dia coba mengejar, karena dia mulai termotivasi dan ingin seperti dulu yang disayang, dianggap sama bapaknya. Ibunya masih selalu ngedukung, masih sempat manja-manjain, walaupun dia sempat waktu itu dia bersikap sama agak keras gitu, nggak kayak seperti dulu yang benar-benar dia manja, karena memang kondisi ekonominya lagi menurun. Tapi kan anak nggak tahu, dia malah berpikir yang lain-lain, karena dari kecil sudah disugesti bahwa dari umur 7 tahun udah ketahuan bahwa udah disugesti gitu kan, dia itu bukan anak kandung. Jadi
pikiran-pikirannya mulai mulai ya takut gitu, mulai takut kalau dia sudah tidak dianggap lagi seperti anak kandung, pengen disayang. Nah, oke, mungkin cukup sampai situ dulu aku ceritanya. Oke, nanti aku lanjutin ya, semoga bermanfaat gitu kan, semoga bermanfaat. Nah, untuk kalian semua, nanti aku lanjutin lagi di part selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Yang udah bantu dukung like ataupun subscribe juga terima kasih. Dan kalaupun misalkan kalian ada cerita, ya bolehlah nanti komen-komen untuk di video ini atau video sebelum-sebelumnya, mungkin ya untuk membantu aku buat nyari referensi cerita lagi, apa yang mungkin cerita yang dari aku pernah dengar, aku pernah ngerasain, atau aku pernah ketemu sama orang, mungkin ada yang agak sama ceritanya, mungkin nanti aku ceritain. Oke, terima kasih, sampai sini dulu, bye, dadah.